Jadi kembali kita membahas masalah Adam tadi, ya bagaimana mungkin Allah menjadikan Adam sebagai seorang laki-laki dan menjadikan pasangan beliau sebagai seorang perempuan tinggal di suatu tempat yang sunyi, yang subur, yang nyaman dan enak gitu nah. Tapi mereka tidak boleh berhubungan. Sedangkan dalam ajaran Islam, kamu jangan coba-coba dua-dua dengan perempuan atau dua-dua dengan laki-laki. Pasti ada tiga setan. Artinya pasti kamu akan melakukan hubungan kalau kita tidak menikah. Sedangkan Adam dan Hawa ini otomatis sudah menikah waktu itu. Itu otomatis sudah menikah waktu itu. Tiba-tiba terjadi hubungan itu yang disebut dengan makan buah khuldi tadi. Nah, apakah salah dia itu melakukan itu? Padahal tujuan Allah memang agar mereka melakukan hubungan gitu nah, supaya terjadi turun temurun seperti yang ada pada surat berapa pokoknya tadi? An-Nisa ayat 1. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan dia menciptakan darinya pasangannya. Ya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, jadi misinya Allah tuh sejajar. Adam dijadikan seorang laki-laki, tidak akan mungkin berkembang kan? Dijadikan perempuan, pasti berkembang. Nah, kenapa? Ada kecenderungan kebersamaan. Artinya melakukan hubungan seks. Nah, dari situlah nanti akan terjadi turun-temurun seperti yang Allah kehendaki. Persoalannya adalah ada beberapa redaksi yang menceritakan bahwa justru itu pelanggaran gitu nah. Akibat daripada itu beliau diusir dari surga. Dan yang perlu kita pahami lagi, ada yang mengatakan itu godaan iblis. Sedangkan iblis lah keluar duluan gitu. Nah ini yang saya katakan beberapa titik dalam kajian kita Quran itu perlu di kritis kita memandang dia. Nah, itu. Ternyata kalau kita luruskan, dijadikan Adam tadi, dijadikan Hawa tadi memang untuk mereka itu berhubungan dan melahirkan keturunan gitu. Dan kejadian itu adalah di bumi kita hari ini. Nah, itu. Dan ingat, Adam adalah perwujudan yang suci, yang tinggi dan utama. Kenapa dikatakan utama? Yang pertama. Kenapa yang tinggi? Tidak pakai bapak, tidak pakai mak. Nah, kenapa dia suci? Karena dalam dadanya adalah Allah dan hamdu. Makanya ketika Allah perintahkan para malaikat sujud kepada beliau, itu tidak salah, sudah sangat benar. Nah, itu. Apakah mungkin wujud serta Allah melakukan kekeliruan? Bahkan melarang dirinya pula untuk melakukan sesuatu seperti yang kita ceritakan selama ini? Tentu tidak. Itu ceritanya Pak Charlie. Dalam Agak temenung gitu sebenarnya. dalam Iya. Itu. Lalu bagaimana Pak Abu tentang dia diusir kemudian begini dan begitu? Ya karena itu adalah tingkat di bawah ini, maka itu dianggap benar. Tidak pula salah cerita itu. Sama dengan cerita yang kita katakan tadi, orang sudah mau
sembahyang aja, apalagi di masjid, apalagi tepat waktu, itu sudah benar. Sudah benar, tapi jangan dinaikin ke kelas 2. Di kelas 2 nanti akan dipertanyakan lagi apakah dia tahu bacaannya atau tidak. Kalau udah tahu dianggap tidak benar, naik lagi. Sudah benar tuh kalau dia tahu, tapi naik lagi ke atas, di mana dia tegak. Jadi selama itu di kelasnya masing-masing, sesuatu yang kurang tadi dianggap benar. Termasuklah ceramah kita, cerita kita sudah itu semuanya sudah benar karena tingkatnya beda gitu. Nah, jadi di sini akan kita sampaikan bahwa ada yang menarik. Nabi Muhammad itu, setelah kita tahu ceritanya seperti itu, Nabi Muhammad itu yang dalam dadanya adalah hamdu. Nah, hamdu inilah daripadanya lahir 4 pasal termasuk ruh-ruh kita. Dia dikatakan Bapak Ruh, dibimbing oleh Allah dan Rasul yang ada dalam dada Nabi Adam. Tetapi karena dia tidak dilahirkan oleh ayah dan bunda, maka dia tidak punya umur, Pak. Dia tidak punya umur, dia abadi. Dialah yang dijuluki dengan nama Jibril. Itu Pak ceritanya itu, Pak. Dialah yang dijuluki dengan nama Jibril. Jibril itu dalam bahasa kitanya Tuhan perkasa. Jadi Adam inilah yang membedah dada Muhammad. Adam inilah dengan Mikail menggiring Muhammad untuk melihat awal dan akhir zahir dan batin dalam Isra wal Mi'raj. Tapi nama Adam ini tidak dipakai Adam, tapi dipakai Jibril. Nah, di momentum seketika kita mendengar dia naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, kan Muhammad ngajak, ayo Jibril kita ikut dengan saya. Kata Jibril, jangan Muhammad, selangkah aku melangkah aku terbakar, selai rambut pun terbakar. Akhirnya Muhammad naik, Jibril tinggal. Nah, cerita ini untuk menguatkan bahwa yang bersuara yang berkata selama ini dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Muhammad yang dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam. Untuk menguatkan itu. Tapi apakah benar Jibril tidak bisa naik? Jawabannya ada di surat An-Najm. Kita buka. An-Najm ayat Surat An-Najm. Surat 53. ayat berapa? An-Najm. Coba ayat 4, Pak. Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. Coba dibaca dari itu An-Najm, Pak ya. Ya, coba dibaca dari 4 dulu. Atau dari yang ke-1-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Coba diterjemahkan, Pak. Demi bintang ketika terbenam. Nah, kan? Demi bintang ketika terbenam. Berarti bintang itu ada, Pak. Cuman dia terbenam. Kalau tidak terbenam, terbenam itu artinya tidak nampak, tapi dia ada, Pak. Tahu tidak berapa jumlah pokok bintang itu? Berapa jumlah pokok bintang itu? Itu jumlahnya 12, Pak. Itu Bapak buka di surat Yusuf. Coba dibuka surat Yusuf. Ayat 4 dan 5. Surat Yusuf itu surat ke-12 ya.
Isqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Nah, berarti bintang itu 11 Pak ya? Ya. Nah, tadi kita cerita 12. Yang satu lagi yang mana Pak? Yusuf itu sendiri. Jadi bintang itu 12. Asalnya itu 12. Melahirkan yang banyak. Itu menceritakan Adam itu melahirkan 12 pasang, melahirkan yang banyak. Itu bintang kalau gitu. Itu cerita demi bintang seketika dia tenggelam. Terus ayat kedua, An-Najm itu sekedar tambahan Pak. Ma dolla sahibukum wa ma huwa. Nah, bagaimana? Kawanmu tidak sesat, tidak keliru. Nah, jadi di situ ada, coba lihat kalimat terakhirnya Pak. Wa ma huwa. Ulang Pak dari awal Pak. Ma dolla sahibukum. Nah, sahibukum, tidaklah sesat sahabat kamu ini. Jadi si Muhammad ini bercerita Pak dengan orang banyak. Kum itu kamu. Muhammad ini bercerita orang banyak. Dia tidak sesat itu. Artinya cerita dia ini benar, serius dia cerita. Nah, itu. Karena ngapa? Cerita Muhammad ini tinggi Pak. Waktu itu sulit dijangkau oleh orang-orang zaman dia. Nah. Terus Pak, yang ketiga? Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsu. Nah, artinya yang disuarakan oleh Muhammad ini, yang dikatakan oleh Muhammad ini bukan kehendak diri fisiknya, tetapi ayat lanjutannya, In huwa illa wahyu yuha. kecuali. Wahyu yang disampaikan. Nah, jadi dia menyampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, bukan kata dia. Maka kalau itu aneh, kamu jangan bingung gitu. Nah, itu bahasa Nabi Muhammad bercerita untuk kawan-kawannya, untuk sahabat-sahabatnya. Terus Pak, Allamahu. Jadi Dzulquwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. nah itu dia. Tidak disebutkan siapa namanya kan Pak? Disebutkan Ya, dalam bahasa kita kan Pak? Di dalam bahasa Arab tidak disebutkan Pak. Ah, itu yang diajarkan oleh Jibril. Kita hanya tahu Jibril itu adalah sosok malaikat Pak. Tapi sejatinya dia adalah Allah hamdu yang ada dalam sosok yang diciptakan sendiri dengan tangannya. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dia bernama dengan Jibril atau Tuhan yang Maha Perkasa. Ini yang baru yang kita sampaikan. Terus Pak, Zumirrah. Fastawa. Lagi mempunyai keteguhan. Saya dari ayat 5 ya Pak. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Lagi mempunyai keteguhan. ya. Lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ah, itu dia. Jadi Muhammad ini dia melihat wajah
Tuhan yang Maha Perkasa ini dalam bentuk wajah asli ini itu dia. Pertanyaannya, Allah ini punya wajah atau tidak? Allah ya. Allah punya wajah tidak Pak Jali? Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak sama sesuatu. Tapi dia menyatakan dirinya pada Rasul, sifat dirinya kan nih Pak. Nah, persoalannya adalah Allah dan Rasul ini sudah berada dalam dada sosok yang dia jadikan sendiri dengan tangannya, tidak punya ayah, tidak ada bunda. Orang awal dan malaikat sujud kepadanya, maka dia punya wajah. Itu. Jadi beliau Muhammad melihat wajah aslinya beliau. Terus Pak. Wa huwa bil ufukil a'la, ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Summadana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Stop. Muhammad tuh melihat beliau itu di ufuk yang tinggi. Lalu dia itu mendekat dan semakin dekat. Berarti kalau kata mendekat itu kan fisik Pak. Kalau Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatunya. Dia itu tidak beruang dan tidak berwaktu, dan tidak bertempat, tidak tempat. Itu Allah. Tetapi seketika dia menyatakan diri di dalam fisik, maka ada ruang, ada waktu. Maka ada kalimat dia mendekat dengan Muhammad. Terus fakana qausaini au adna, sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat. panah katakanlah segini ya Pak ya. 2 busur panah itu dianggaplah 2 meter lah. Atau lebih dekat, kira-kira 1,25 meter atau 1,5 meter. Kira-kira Pak Will dengan saya lah kira-kira. Sehingga bisa kita berdialog dalam jarak itu. Terus Pak. Fa'auha ila abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Jadi semakin terang dia menyampaikan wahyu. Pertanyaannya, siapakah yang menyampaikan wahyu atau malaikat utus wahyu? Siapa Pak? Siapa Pak? Jibril. Itu. Terus hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ternyata cerita ini adalah cerita pengalaman batin. Maka hatinya itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ini cerita batin. Jangan lagi nanti orang bertanya Muhammad itu Isra Mi'rajnya tubuhnya apa ruhnya. Tidak usah ditanyakan itu lagi. Karena di Quran sudah dijawabnya. Hatinya itu tidak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Berarti rasa batinnya itu yang melihat itu. Ya kalau tubuhnya Pak 100 km dari atas bumi itu ada suatu tempat yang tidak ada udara lagi Pak. Mati dia kalau di situ tuh. Apalagi dia di bedah dado, mati Pak. Ternyata Isra wal Mi'raj itu adalah pengalaman batin. Dari situlah kita bisa tahu ceritanya itu. Tidak pakai tafsir lagi kalimat itu tadi Pak, diulang lagi Pak. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Nah, jadi itu batin. Ruhnya itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Mulai daripada dia di bedah, mulai dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mulai dia naik ke atas langit. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah kita menjelaskan karena memang itu pengalaman batin, pengalaman kerohanian. Tidak usah ditanya lagi mana dasarnya, itu kalimatnya sudah jelas dalam kitab Quran. Nah kalau fisik Pak, babak belur lah. Mulai dibedah, apalagi dia naik buruk itu selangkah sejauh mata memandang, kecepatannya berapa jauh. Naik pula ke angkasa luar, di situ ada ruang hampa udara, matilah dia dan seterusnya. Tapi perjalanan itu benar adanya dengan pengalaman batin. Terus Pak, afatumarunahu ala ma yaro, apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
otomatis orang akan membantah Pak, karena tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang melihat fisiknya. Sama dengan iblis, dia tidak mau sujud, tidak masuk akal. Masa Allah ini ada badan terbuat dari tanah pula. Allah tidak pernah dia itu terbuat dari apapun, tapi dia bisa bersemayam di dalam apa yang diciptakan. Itu Adam tadi. Lanjut Pak. Walaqad ra'ahu tazlatan nazlatan ukhra. Sungguh dia benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain. Nah, kapan itu? Inda sidratul muntaha. Di sidratul muntaha. Nah, stop. Jadi di waktu yang lain dia pernah melihatnya Pak. Sewaktu dia menerima wahyu dia pernah melihatnya. Sewaktu di bedah dado dia pernah melihatnya. Kalau menerima wahyu tidak melalui rohani itu Pak, itu langsung Pak fisik. Nah, itu. Tapi kalau belah dado itu dengan rasa batin. Rasa batin. Dia naik juga dengan rasa batin. Termasuk dia melihatnya itu dengan rasa batin. Di Sidratul muntaha. jelas. Sungguh dia benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain di sidratul muntaha. Nah, atas itu stop. Bagaimana mungkin ada kalimat yang mengatakan ayo Jibril ikut aku. Kata Jibril, jangan Muhammad. Aku ini selangkah aku melangkah atau selera rambutnya aku terbakar. Nah, untuk pengajian di kelas itu ini tidak salah Pak. Karena tujuan Allah dan Rasul itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam dada Muhammad itu ada yang awal, ada yang akhir, ada yang zahir, ada yang batin. Dia bisa menjelaskan tanpa Jibril. Gitu. Tapi di kajian ini dijelaskan bahwa itu benar Jibril. Nah, kalau di kajian dulu tidak bisa dia melangkah Pak. Nah, naik ke Sidratul Muntaha tidak bisa. Tapi di sini kitab Quran berkata. Kalau kitab Quran kan Pak super Pak. Bahkan ekstra super pada hadis. Justru dia melihat di situ di Sidratul Muntaha. Artinya dia naik lah Pak. Terus Indaha jannatul ma'wa. Nah. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. nah itu dia. Disitulah dulu dia dijadikan oleh Allah dan Rasul uji serta Allah. Disitulah tubuhnya dibuat, badannya dibuat. Maka bersemayamlah Allah dan Rasul dalam tubuhnya itu. Semua malaikat itu bersujud kepadanya karena diperintahkan oleh Allah. Jadi dia turun. Dirubah nama menjadi Tuhan perkasa atau Adam itu. Nah, kita ingin membersihkan nama Adam itu. Jangan sampai jatuhnya beliau itu. Oke, kita jatuhkan beliau di kajian nomor sekian atau di kelas sekian, tapi tidak begitu sejatinya. Ayo Pak, lanjut. Iz yaghshas sidrat sama yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Ma zawal basaru wa ma toh, penglihatan tidak menyimpang dan tidak melampaui. Jadi Sidratul Muntaha di dekatnya itu ada sorga. Di dalamnya itu ada Allah dan Rasul dengan fisik yang dijadikan oleh Allah Rasul sendiri itu Adam. Di situ seperti kabut. Apa itu kabut? Kabut itu adalah keraguan bagi yang melihatnya itu. Nah, ini akan masuk kepada kajian kita berikutnya. Seketika kita mengatakan sejatinya 12 yang dilahirkan 12 pasal dilahirkan oleh Adam beserta turunannya sejatinya ada dalam surga itu, termasuk tubuh Pak Charlie, tubuh Well, tubuh saya yang disebut dengan diri yang sebenar diri yang saya katakan tidur tadi. Dan dia tuh tetap kabut Pak, keraguan-keraguan. Padahal dia berada dalam surga Pak, di atas dipan bersama bidadari-bidadari, minuman lengkap, kekayaan lengkap. Sejatinya adalah seketika rasa kita dengan rasa dia dihubungkan, maka apa yang kita minta kepada Allah
itu melalui beliau tadi, itu akan tercapai. Karena Allah itu kan tidak nyata, maka nyata pada Adam yang punya surga tadi. Itu ceritanya. Tapi karena barangnya adalah barang baru bagi kita, selama ini kita berbicara cuman tuh diri kita cuma dua, diri yang sebenar diri, padahal dia diri yang terpari, membina diri yang terdiri, yang pada anasir tadi. Rupanya kita adalah bayang-bayang daripada orang-orang yang ada di surga tadi. Kalau tidak kita bangunkan kesadaran dia, Pak, dengan cara kita mengaji seperti ini, sama hukumnya, kita terlempar ke neraka, dia dikeluarkan dari tempat posisinya sekarang, sama-sama di neraka. Makanya seketika kita diproses oleh Allah, tolong datangkan iblis dan korin. Siapa korin? Iya jiwa kita, iya dia. Selama ini kita korin, kita katakan jiwa kita kan yang Pak Anasir. Sekarang kita tambah lagi, iya jiwa kita, iya Pak Anasir, iya dia. Itu yang mendampingi kita. Kenapa? Karena dia tidak mendukung kita, kata kita. Padahal kesadaran itu kuncinya di kita. Kita tahu baik kalau dia tuh begitu, dia ada, ya. Nah, kita ketika mendekat ke Tuhan, kita rasa kita dengan dia bersama, sudah. Cuman kita tetap dibatasi oleh Allah untuk kelancaran strategi kehidupan. Nah, apa yang kita minta diperkenankan. Oh, kalau gitu, kenapa Pak Abu tidak kaya? Nah, pengalaman. Kemarin tuh ada sahabat di Lampung, direktur batubara di Lampung, dia di Palembang dia punya 4 tambang, di Lampung punya 4, di Bengkulu ini punya 3, tapi tidak lancar karena pemerintahnya kurang aktif. Itu dia sempat ngomong, ya Allah, di tahun 2025 jangan datangkan proyek kepada aku. Datang proyek ditolaknya. Pertanyaannya, kenapa dia tolak? Pada saat itu batin dia menolak itu. Sama dengan Pak Abu. Kalau itu dipertanyakan kepada Pak Abu, kenapa? Kecenderungan kita untuk menjadi orang yang apa ya, yang punya rumah gedung, punya mobil mewah, tidak ada gitu. Setelan kita cuman dapat makan jadilah, dapat minum, dapat ini, cukup. Nah, itu. Makanya pernah dulu saya dinaikkan sedikit oleh Tuhan gitu. Nah, punya mobil, Pak. Tapi hati saya mengatakan tidak mau, cuman orang rumah baik mengatakan, apa kan kalau ada mobil kan ayah kan tidak kena hujan, tidak kena angin. Nah, orang rumah dengan anak. Tapi hati saya tidak mau. Padahal saya bisa bayar, Pak. Namanya kredit. Akhirnya dibayarlah 10 juta. Apa? DP. Walaupun sejatinya bukan 10 juta, 5 juta itu. Tapi apa boleh buat? Silahkanlah yang melaksanakan, yang ambil, tidak apa-apa lah. Nah, akhirnya saya umroh, Pak. Diantar ke mobil itu saya umroh. Balik dari umroh, sebelum itu saya belajar juga nyopir. Saya nak nengok tempat saya ceramah Isra Mi'raj waktu itu. Itu saya katakan simpang itu 4, Pak. Paling masuk itu simpang 4. Ternyata simpang 3, Pak. Saya belok sip. Nah, mundur kan simpang 4, Pak. Ternyata simpang 3, Pak. Tutup tembok rumah orang. Bergaris panjang belakang itu jelek. Nah, tahunan saya kalau udah cacat enggak semangat lagi nengok itu. Tambah enggak jadi hati saya kan. Sudah. Nah, di hari yang lain, waktu itu saya lewat di jalan 2 jalur, berbelok, Pak. Mungkin memang begitu aturan mobil ya. Kalau gas ditekan tuh lancar putar itu. Akhirnya, Pak, saya itu meloncat mobilnya, Pak. Ngebut, langsung naik trotoar. Tapi kalau ada batang-batang tuh saya masih konsentrasi, saya hindarkan. Oh, meloncat dia. Nah, setelah itu ya sebagai manusia saya cemas, Pak. Tapi saya tidak mau kalah dengan kau. Aku akan ulang lagi. Rupanya ceringin, cak ini caranya. Nah, ngerti saya, Pak. Dan balik. Apa kata anak-anak? Untunglah ya bisa balik. Kalau orang biasa ya trauma. Trauma. Apa kata rumah? Ambil kuncinya, jangan suruh lagi ayah kau megang mobil. Nanti dia nomor orang-orang mati, dia penjara, mobil dia ambil polisi. Udah, saya tidak berdaya, Pak. Fakta yang saya lihat, sudahlah mobil terletak di belakang. Saya naik trotoar. Akhirnya anak itu
makai. Nah, 3 bulan Pak, saya bayar 3.700.000. Saya pikir apa kalau maknya dia makai, saya bayarnya minyak saya beli kan. Akhirnya saya katakan apa? Balikkan ke dealer itu apa namanya Pak? Udah balikkanlah ke dealer itu, terserahlah. Dibalikkan Pak. Nah itu menunjukkan bahwa hati saya itu real. Memang saya belum dapat mobil. Dari awalnya belum dapat. Pertanyaannya, masa iya orang nak mau mobil kalau Pak? Setelan di sini itu mana? Itulah makanya saya tidak pernah meminta itu. Kalau saya meminta itu dalam artian ndak nian, apa susahnya bagi yang di alam sana yang berada di dalam surga bersama yang melahirkan kita, kan gampang. Nah dari sinilah sumber kekayaan kejayaan itu Pak. Setelah Pak Wel tahu itu, Pak Charlie tahu itu, setiap meminta kepada Allah dan Rasul dan rasa batin kita, jangan dilupakan orang. Karena kita ini bertiga Pak, selama ini kita cuma tahu 2 Pak, ruh dan jiwa. Kita tidak sadar bahwa langit dan bumi itu tadi adalah satu, kemudian dipisahkan oleh Tuhan. Lalu apakah nama tempat itu sebelum namanya langit? Apakah nama tempat itu sebelum namanya bumi? Surga Pak. Maka sekarang itu surga itu ada di langit, ada di bumi. Nah yang di langit itu adalah sejatinya, yang di bumi itu bayang-bayangnya, termasuk isi-isinya, termasuk diri kita. Itulah yang disebut the secret, yang orang cari itu, rahasia itu. Sampai disembunyikan Pak beberapa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun Pak. Siapa tahu rahasia itu langsung dibunuh Pak. Makanya dikatakan, jika kamu menghendaki sesuatu, yakinlah, pertahankan keyakinan itu. Niscaya keyakinanmu akan bergerak kepada dirimu. Nah, itu Pak. Tapi di situ ada catatan yang tidak dibuka. Catatan yang tidak dibuka itu Pak, dirimu adalah orang yang kedua. Ada yang pertama dan ada yang ketiga. Selesaikan orang yang ketiga, itu adalah jiwa. Maka naiklah kamu pada orang yang pertama. Itu Pak. Itu sumber kekayaan, sumber kejayaan. Itu pelajaran leluhur kita kayak itu juga dulu. Nah itu. Nah, berat Pak Cali. Oke. Nah jadi terbantahkanlah kata-kata yang mengatakan, ayo Jibril kita naik ke Sidratul Muntaha menuju Allah. Tidak bisa Muhammad, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Selangkah aku melangkah, aku akan terbakar. Jangankan selangkah, sehelai rambut, aku terbakar. Benarkah ini untuk kelas itu? Oke. Untuk kelas di atasnya, tidak. Kenapa? Quran menceritakan bukan begitu. Justru di Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada surga, dia melihat wajah asli Jibril. Nah, gitu. Siapakah Jibril? Jibril itu gelar, Pak. Artinya Tuhan perkasa. Wujudnya siapa? Wujudnya tidak berbapak, tidak beribu, dibuat langsung oleh tangan Tuhan. Setelah kutiupkan ruh ke dalamnya, ruhku ya, kamu semuanya sujud kepada dia. Apa alasan Allah perintahkan sujud? Memangnya Allah ngajarin kita musyrik, malaikat musyrik? Tidak. Ternyata itulah rahasia. Allah dan hamdu, satu kesatuan ada dalam dada ciptaan Adam. Makanya malaikat diperintah sujud. Nama lain daripada beliau, gelarnya adalah Jibril, mengajarkan kepada semua nabi-nabi semua persoalan, termasuk Nabi Muhammad yang kita agungkan. Telah berselawat Allah dan Rasul kepadanya, malaikat kepadanya. Gitu. Ada tepat coba. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Malaikatu yusholluna 'alan nabi. Kemudian Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan jelas Allah berkata melalui Rasul. Rasul ini berkata melalui Rasul yang dijadikan tadi. Keluar dari lisan Nabi Muhammad. Allah dan Rasul itu sudah berhubungan. Dulu sudah. Malaikat iya juga, karena gelarnya adalah Jibril. Oleh karena itu wahai mukmin, wahai ruh,
Ya berhubungan juga dengan dia. Satukanlah dirimu. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta itu clear. Nah, itu yang menjadi the secret dari dulu sampai abad keberapa, Pak. Nah, itu. Sekarang kita buka itu. Untuk apa? Untuk kesuksesan kita di dunia akhirat. Jangan sampai kita bermimpi. Kan pernah kemarin itu analoginya. Kita bermimpi nih. Melihat diri kita. Betul Pak Jalil ya? Benar kan diri kita? Benar, saksinya betul. Contoh mimpi basah. Nah, bekerja dengan orang perempuan. Nah, apakah yang bermimpi itu tahu kita sebenarnya sedang tidur? Tidak tahu kan? Tapi apakah kejadian itu tidak terjadi? Terjadi. Buktinya celana basah. Di situ dia bekerja basah, di sini juga basah. Apa hubungannya di sini dengan di situ? Sama, Pak. Hanya satu hal yang kita lupa. Ada yang di sana. Pokoknya kata orang bijak, diri itu ada 3. 1 diri yang sebenar diri. 2 diri yang terpari. 3 diri yang terdiri itu lagi. Sinkronkan itu. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, itu baik dulu untuk malam ini kajian kita. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan diskusi dalam bentuk cerita lain. Oke? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.